Terima kasih pimpinan, kawan-kawan anggota semua, Bapak-Bapak, Pak Wamendagri, Pak Ses, BNPB, dan seluruh jajaran. Kalau saya melihat Pak, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, saya kira kita nggak bisa secara parsial lagi ngurusin perbatasan. Ya, kita nggak bisa kayak atap genteng rumah kita ini bocor, lalu yang kita lakukan di mana ada bocor cari ember, nampung air hujan. Harusnya kan di hulunya yang kita selesaikan. Nah, apa hulu itu? Kalau menurut saya, negara harus punya grand skenario, perbatasan ini mau diapain? Nah, negara harus punya grand skenario, perbatasan ini mau diapain? Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah ini kita selesaikan. Itu nggak akan tuntas sampai kapanpun. Nah, oleh karena itu keinginan kita untuk membangun perbatasan, karena perbatasan ini kan tidak hanya soal kedaulatan integritas wilayah, tapi juga soal pride, martabat sebagai bangsa. Kalau kita lihat perbatasan negara lain, katakan Malaysia, kapanpun kita berencana bikin PLBN, Pak, mereka langsung bangun itu secara besar-besaran. Begitu kita buat PLN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilo sampai ke ujung. Ya, demikian pula yang lain. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kita harus sudah mulai bicara tentang undang-undang pengelolaan perbatasan negara. Saya nggak tahu ada undang-undangnya apa enggak. Setahu saya sih nggak ada. Ya, Pak Ses, ada nggak undang-undang perbatasan negara? Undang-undang pengelolaan perbatasan negara. Ya? Ya, wilayah negara kan itu holistik ya. Tidak spesifik bicara tentang perbatasan kan. Nah, iya, saya kira tidak cukup di sana. Karena gini, kalau kita ingin wilayah kita itu kedaulatannya terjaga, maka yang pertama tentu kan harus makmur masyarakat di sana, Pak. Jangan sampai seperti selama ini. Perbatasan itu pintu masuk human trafficking. Pintu masuk perdagangan narkoba. Pintu masuk illegal logging. Iya kan, ini semua yang terjadi selama ini. Nah, harusnya kan kita punya pride. Kalau saya melihat BNPB ini harus dinaikkan menjadi independen, mandiri, dan punya penganggaran, serta memang betul-betul menjadi simpul seluruh instansi yang terkait, kementerian yang terkait, dalam rangka membangun perbatasan itu secara holistik tadi. Jadi pimpinan saya usul, mungkin kita di Komisi 2 perlu bicara bagaimana mendorong adanya undang-undang pengelolaan perbatasan negara. Ya, karena kalau tidak, takutnya saya, sekarang ini BNPB kan di bawah presiden nih Pak ya. Betul ya? Tapi berapa kali Bapak rapat dengan Presiden selama jadi BNPB? Berapa kali Menteri bicara perbatasan? Ya, pembangunan perbatasan bukan masalah perbatasan dengan Bapak Presiden, dengan Menko, dengan menteri-menteri terkait. Kalau pengelolaan seperti sekarang kita teruskan, Pak, saya kira kita nggak akan maju-maju. Kita harus ngemis sama PUPR supaya dapat sepenggal jalan di perbatasan. Kita harus ngemis sama Menteri Perdagangan supaya bicarakan tentang border trade agreement. Nah, ini kan susah. Ya, makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat. Karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini. Kalau di dalam pengelolaan anggaran tidak jelas. Kalau di dalam penyusunan Renstra maupun RPJMN tidak jelas, ya kita ini Pak ibarat cuma kerja bisnis as usual, biasa-biasa aja gitu. Nah, padahal kan orang-orang di perbatasan itu udah cinta banget sama ini, jaga wilayah kita segala macam. Kapan kita kasih perhatian yang memadai? Kita sudah jalan ke daerah-daerah perbatasan, kan persoalan mendasarnya relatif sama semua. Persoalan infrastruktur dasar, jalan, pokoknya infrastruktur lah, ya. Lalu
Persoalan apa lagi? Kesehatan, pendidikan, lalu bagaimana mereka hidup supaya mereka produktif, apakah itu pertanian, UMKM, atau apa gitu. Oleh karena itu, apalagi kan Komisi 2 tidak bermitra Pak dengan kementerian-kementerian teknis. Ya. Sehingga tentu bagaimana kita bisa menginsert kebutuhan-kebutuhan perbatasan itu ke Badan Anggaran, ke Bappenas, ke Kementerian Keuangan. Nggak bisa enggak kalau menurut saya. Harus ada joint sekretariat, ini berkali-kali saya omongin. Sekjen kementerian itu harus ada di dalam BNPP itu. Kalau ngarapin menterinya, nanti sekali rapat, menteri datang, habis itu mungkin Kasubdit sama Kasubag yang muncul belakangan. Nggak ada juga keputusan bisa diambil. Jadi saya kira undang-undang ini sudah sangat perlu kita dorong, Pak. Ya, tidak bisa kita biarkan anak bangsa ini terus jadi budak ke negara sebelah. Atau terus menjadi pengemis di negara sebelah supaya dapat sembako dengan harga yang layak. Kemampuan mereka terbatas, hanya bertani dengan luas yang tidak seberapa. Coba bayangkan mereka tadi Bapak sampaikan, kalau mereka harus pergi ke negara lain, hanya beli sembako dengan 600 ringgit, Pak. Kan dia berarti harus bolak-balik ke sana. Dari mana uangnya mereka? Akhirnya yang masuk pedagang, Pak. Pedagang tentu harganya jadi lebih tinggi. Kan begitu nih. Jadi saya sarankan, saya usul, Pak. Saya nggak tahu, mungkin bisa dibuatkan draftnya, legal drafting, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR, Pak. Kan bapak-bapak yang ngerti. Saya mau ini dilihat tidak saja sebagai sebuah kegiatan rutin. Kita harus punya rancangan teknokratik. Tapi paling penting lagi sistem thinkingnya, Pak. Ya, paradigma berpikirnya, gimana kita mau melihat perbatasan ini? Coba bandingkan aja Nunukan misalnya dengan Tawau Malaysia. Lebih dulu mana kita? Ya. Kok sampai sekarang masih gitu? Labang misalnya dengan sana. Atau Long Nawang. Ya, bahkan Long Midang sampai sekarang ya. Mudah-mudahan tahun depan dibangun PLBN-nya, Pak. Tapi coba kita berpikir ke sana lah, Pak. Supaya kita ini punya legacy untuk masyarakat di perbatasan. Ya, saya mau anggaran itu diinsert ke setiap kementerian sesuai kebutuhan. Oleh karena itu grand design-nya harus dibuat. Bapak punya grand design untuk perbatasan daerah Kalbar misalnya, Kaltara, lalu untuk di Kepri, Natuna dan sebagainya itu, lalu bagaimana Papua, lalu bagaimana Atambua, bagaimana di Sangihe Talaut sana misalnya, kan semuanya harus ada, Pak. Dan itu pasti berbeda-beda pendekatannya. Nah, oleh karena itu, kalau grand design itu ada, kita bisa ke Bappenas, Pak. Kita bisa ke Menteri Keuangan, kita bisa safari ke Badan Anggaran, safari ke Kementerian Teknis, supaya diinsert ke sana, Pak. Saya kira ini pimpinan yang menjadi concern saya. Tanpa undang-undang akan sulit kita, karena menunjukkan keseriusan pemerintah itu, kita harus punya grand design yang jelas. Kita harus punya policy yang jelas, baik itu kebijakan makroekonomi, mikroekonominya di sana, infrastrukturnya dan seterusnya. Lalu penganggarannya, ya, ini BNPP kan kesusahan juga saya kira, Pak. Kalau terus dengan cara seperti ini kan kita seolah-olah hanya kerja seperti biasa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tahu Pak Ses nih harus ngemis-ngemis nih ke PUPR biar dapat untuk jalan, biar dapat untuk ini. Nah, di luar itu, Pak, kesadaran kepala daerah juga harus didorong, Pak. Harus ada reward and punishment juga. Ya, mereka dulu yang harusnya membuat satu perencanaan yang dibutuhkan wilayah itu. Gubernurnya juga harus diajak duduk. Kalau mereka nggak mau diajak duduk, Pak, kita dorong aja, Pak, supaya TKD hanya digeser ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pak. Kan gitu nih, ada reward and punishment dong. Jadi tolong supaya bukan apa-apa. Saya berharap dari sisi planningnya untuk pembangunannya itu datang dari daerah, ya, datang dari kabupaten, dari kota gitu ya, terus ke provinsi, lalu naik ke kita. Ada payung hukumnya, ya, untuk grand design perencanaan pembangunannya, kebijakan-kebijakan aturan turunannya, lalu terakhir tentu anggarannya, Pak. Kan nggak bisa juga daerah dipaksa mengalokasikan APBD-nya untuk daerah perbatasan, Pak.
Apalagi dalam kondisi efisiensi seperti ini. Karena bayangkan aja misalnya daerah-daerah di Kaltara sana Pak yang belum ada jalan. Kalau sampai kabupaten dipaksa untuk ke sana Pak, untuk di perbatasan uang 50 miliar nggak terasa Pak. Bangun berapa? Karena akses alat beratnya juga luar biasa. Akhirnya mereka utamakan daerah-daerah yang gampang dijangkau untuk anggarannya. Nah, sampai kapan yang perbatasan dapat anggaran? Karena dengan perhitungan seperti itu. Jadi mudah-mudahan masa depan, masa sidangnya akan datang, Pak. Coba kita bisa ngobrol lebih jauh ya tentang hal ini, Pak. Supaya saya agak malas, Pak, terus-menerus bicara kasus, bicara kasus. Kasus nggak akan pernah habis, Pak. Itu kayak orang buang sampah di hulu. Kita capek ngurusin sampah di hilir. Hulunya kita beresin dulu, Pak. Saya kira itu pimpinan, makasih.